Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ningrum Sriningsi. Saya mahasiswi PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, angkatan pertama tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari perteaching yang merupakan hasil akhir dari rangkaian kegiatan pembuatan rencana aksi dari mulai RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan evaluasi. Rangkaian ini kami laksanakan dalam sebuah praktik video pembelajaran bersama teman-teman satu kelompok PPG, dosen pembimbing, dan guru pamong. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lemas ini jawab salamnya belum sarapan apa? Belum, Bu. Belum, Ibu. Iya, Bu. Tadi ada ulangan, Bu. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk berdoa dipimpin oleh Pak Amos. Di pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Baik, untuk kehadiran hari ini ada yang tidak masuk? Semua, Bu. Hadir semua ya. Tadi Desi sudah masuk belum ya? Sudah, Bu. Sudah ya. Ada, Bu, ada. Iya, Bu. WC lama, Bu. Iya, lama, Bu. Baik. Masih semangat? Semangat, Masih, Ibu. Bu. Semangat, Bu, Bu. semangat. Baiklah, untuk meningkatkan semangat kita, kalau nanti Ibu bilang bahasa Indonesia, kalian bilang, aku cinta bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Baik, kita Siap. mulai. Bahasa Indonesia. Aku cinta Aku bahasa cinta Indonesia. Bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah dapat materi apa? Masih ingat? Lupa, Bu. Laporan percobaan, Bu. Menyimpulkan teks Pidato. pidato. Ya. Oh, iya. Sebelumnya kan kita sudah belajar menyimpulkan teks pidato. Nah, pada pembelajaran kali ini, nanti kita akan melanjutkan materi mengenai menyimpulkan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks pidato. Masih di materi tentang teks pidato persuasif, untuk kompetensi pengetahuan kali ini, kita akan menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri nanti dengan model berbasis masalah, nanti kalian akan diberikan sebuah masalah, memecahkan masalah. Kalian akan bisa menelaah struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Nah, kira-kira ada tidak sih manfaatnya kita belajar teks pidato ini? Ada yang bisa menyampaikan? Ada, Bu. Apa Rizal manfaatnya kalau kita Siapa belajar? tahu kita jadi pejabat nanti, Bu, kita bikin pidato, Bu. Ya, bagus. Betul. Setiap pembelajaran yang diberikan itu pasti ada tujuan dan manfaatnya untuk ke depannya. Baik, selanjutnya, pernahkah kalian membaca sebuah teks pidato? Pernah enggak baca teks pidato anak-anak? Nah, Bu. Nah, kalau sudah pernah membaca, kira-kira di dalam teks pidato itu pernah enggak kalian menganalisis struktur dan kebahasaannya? Tahu enggak kalau misalnya di dalam teks pidato itu ada sebuah struktur, kemudian ada kebahasaan yang digunakan. Struktur itu apa urutannya? Bagian ya, Bu. Bagian ya. Iya. Oh. Struktur itu Hanya- merupakan bagian dari teks pidato, kemudian kebahasaan itu yang digunakan dalam sebuah
teks itu ada bahasa apa saja. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah teks pidato. Sekarang kalian Ibu minta untuk membaca cepat teks pidato yang akan Ibu tampilkan. Sudah terlihat teks pidatonya? Sudah, Bu. Ya, Bu. Silakan kalian baca. Sudah, Bu. Sudah ya? Nah, kalau sudah, kira-kira dari teks pidato yang kalian baca tadi, kalian mendapat oleh-oleh atau kesan apa dari bacaan tersebut? Ada oleh-olehnya? Ada kata apa saja yang terdapat di dalam teks pidato tersebut? Di awal ada salam-salamnya, Bu. Ada Iya. salam, Bu. Ada kalimat aktif, Bu. Iya, ada kalimat aktifnya, ada kata salamnya, masih banyak lagi yang lainnya. Nah, untuk kalimatnya tadi kan ada kalimat aktif tadi, betul, Tika menyampaikan. Nah, untuk lebih memahami tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks pidato, Ibu akan menyampaikan sedikit materi mengenai struktur teks pidato. Untuk struktur teks pidato sendiri itu terdiri dari pembuka, isi, dan penutup. Untuk pembuka itu ada yang namanya salam pembuka. Tadi seperti yang disampaikan oleh Desi ada Assalamualaikum. Nah, itu masuk ke dalam salam pembuka. Kemudian ada ucapan penghormatan. Misalnya yang terhormat siapa. Kemudian ada ucapan syukur. Ucapan syukur itu kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada ucapan terima kasih karena bisa berdiri untuk berpidato. Kemudian juga ada kata sapaan. Di bagian isi, ini orator akan menjelaskan secara detail mengenai apa yang akan disampaikan kepada pendengar. Untuk penutup, itu ada simpulan, biasanya kemudian ada ucapan maaf dan terima kasih, kemudian ada salam penutup. Nah, yang kedua, mengenai ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Di dalam cirinya itu, di sini ada 7. Yang pertama ada kalimat aktif, ada kata sapaan, kemudian kalimat persuasif, ada kosakata emotif, kemudian kosakata bidang ilmu, ada antonimnya, ada kata benda abstrak. Nah, itu merupakan struktur dan ciri kebahasaan dari teks pidato. Kira-kira dari penyampaian Ibu ada yang ingin bertanya? Dipersilahkan dulu sebelum kita membagi kelompok belajar. Ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Bu. Sudah paham semua? Paham, Bu. Siska, sudah paham tentang ciri kebahasaan? Sudah, Ibu. Baik, kalau sudah, sekarang silahkan kalian membentuk kelompok belajar. Untuk kelompok belajarnya silahkan pilih teman terdekat kalian. Sudah, ini kelompoknya sudah oke? Kalau sudah, Ibu akan membagikan lembar kerja untuk kalian kerjakan penugasannya. Nah, di dalam lembar kerja tersebut, nanti kalian akan diminta menentukan struktur, kemudian tunjukkan buktinya, kalimat bukti dari strukturnya. Kemudian juga untuk ciri kebahasaannya, dari yang 7 tadi, kalian temukan bukti yang mendukung dari ciri kebahasaan. Ya, silahkan dikerjakan. Ibu beri waktu 30 menit setiap kelompok, apakah cukup? Ya, Bu. Ada yang kesulitan dalam menentukan struktur dan ciri kebahasaan? Untuk kelompok Kak Domingus? Tidak ada, Ibu. Bisa. Bisa ya. Kelompoknya Bu Tika? Tidak ada, Bu. Sudah Baik. mengerti, Bu. Ya, silahkan dikerjakan dulu. Baik, jika sudah, kira-kira kelompok mana ini yang bersedia terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasil dari lembar jawabannya? Kelompok pertama yang maju nanti akan Ibu berikan nilai tambahan.
Ya, Kami, siapa Bu. kelompoknya? Kelompok Saya, siapa? Bu, kelompok kami, kelompok saya. Oh iya, silahkan untuk kelompok Butika. Nanti saat kelompok Butika menyampaikan, silahkan kelompok lain untuk menyimak terlebih dahulu ya. Jangan fokus ke jawaban masing-masing. Setelah itu kalian nanti boleh memberikan tanggapan dan komentar apa yang sudah kelompok Butika sampaikan. Ya, Butika silahkan. Ya, Bu. Jadi hasil dari kerja kelompok kami, yang pertama itu struktur teks pidato, itu ada pendahuluan, itu terletak di paragraf awal dari paragraf 1 sampai ke 3. Lalu paragraf isi itu di tengah-tengah kalimat dari paragraf 4, 5, dan 6. Kemudian paragraf penutup itu ada di paragraf ke-7 dan 8. Lalu untuk kaidah kebahasaan di sini ada kalimat penggunaan kalimat persuasif, penggunaan kosakata, lalu penggunaan kosakata bidang ilmu, lalu ada kalimat aktif, kalimat kata sapaan, kalimat persuasif, dan kosakata emotif. Itu saja, Bu, dari kelompok kami. Baik, terima kasih kelompoknya Butika. Untuk kelompok lain bagaimana? Apa yang ada yang sama? Sama, Ibu. Sama, Bu. Untuk kelompok Butika tadi penggunaan kalimat persuasifnya ada ditemukan? Ada, Ibu. Apa kalimatnya? Ada kata, marilah kita menjaga kesehatan diri masing-masing, karena kita tidak tahu virus tersebut lebih jelasnya seperti apa. Ada kata marilah, Bu, yang merupakan bentuk persuasif. Ya, baik. Untuk kelompok lain bagaimana? Kalian menemukan berapa untuk kalimat persuasifnya? Ada berapa kata? Atau berapa kalimat persuasifnya? Ada 2, Bu. Belum. Kelompok kami ada yang lain, Ibu. Oh iya, bagaimana kalau untuk kelompok Pak Domingus tanggapannya? Kalau untuk kalimat persuasif itu ada 2, ada yang satunya itu, oleh karena itu mari kita jaga kesehatan, menjaga imun tubuh biar tetap kuat, olahraga yang teratur, makan yang bergizi, itu kelompok kami punya, Ibu. Oh iya, baik. Terima kasih kelompok Pak Domingus. Terima kasih juga kelompok Butika dan kelompok yang lainnya. Nah, tadi kalian sudah mendengarkan hasil diskusi dari kelompok masing-masing dan sudah juga ada tanggapan dari kelompok lain. Nah, dari hasil diskusi dan hasil tanggapan dari kelompok lain, silahkan kalian buat simpulan dan sempurnakan hasil jawaban kalian di lembar kerja peserta didik yang sudah tadi Ibu bagikan. Kalau sudah selesai, nanti silahkan dikumpulkan. Baik, semua ini sudah mengumpulkan anak-anaknya. Kira-kira ya, kira-kira dari pembelajaran kita tadi apa yang bisa kita peroleh? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa yang bisa kita peroleh dari pembelajaran tadi? Tentang strukturnya, Bu, sama kaidah, Bu. Iya, baik, terima kasih. Di dalam struktur dan ciri kebahasaan itu dia terbagi lagi. Di dalam struktur tadi ada apa saja? Kalau struktur ada pendahuluan, isi dan penutup. isi dan penutup. Sedangkan di ciri kebahasaannya tadi ada apa saja? Kalimat ajakan, Ada ajakan, Kalimat aktif, motif, persuasif, Kalimat rujukan, kata benda. ya. kosakata bidang ilmu. Ya, ada kosakata bidang ilmu. Baik. Ilmu. Ya. Baik, semuanya sudah bagus. Semoga pembelajaran hari ini apa yang sudah disampaikan itu bisa kalian ambil manfaatnya. Untuk terakhir, silahkan ini ada soal evaluasi yang akan Ibu bagikan. Silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu sebelum Ibu menutup pembelajaran. Kerjakan dalam waktu cukup 5 menit saja, karena ini bentuk soalnya pilihan ganda. Sudah selesai evaluasinya? Ya, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik, kalau sudah selesai, untuk pembelajaran berikutnya, pada pembelajaran berikutnya nanti kita akan belajar mengenai menulis teks pidato persuasif.
Nah, karena materi pembelajaran berikutnya itu adalah menulis, nanti di rumah silahkan kalian cari referensi untuk bahan kalian menulis teks pidato persuasif. Nanti cari referensi sebanyak-banyaknya. Referensinya bisa kalian ambil dari koran misalnya, atau buku pembelajaran, atau bisa kalian pinjam dari perpustakaan. Paham maksudnya? Paham, Bu. Baik, sebelum Ibu tutup ada pertanyaan? Tidak, Bu. Kalau tidak, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh itu bisa bermanfaat untuk hari ini dan untuk kalian pada masa depan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video pembelajaran per-teaching ini bisa bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.